halaman 67, nomor 4. Nomor 4 fatwa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 67 nomor 4 fatwa. Ini masih dalam pembahasan sifat tabligh, sifat yang wajib adanya di para rasul, di para nabi. Tabligh artinya menyampaikan. Wajib para rasul, para nabi menyampaikan apa-apa yang diterima dari Allah. Wahyu, ilham, semua yang disampaikan oleh Allah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi, kepada para rasul, maka semua itu wajib disampaikan kepada umat. Mustahil para rasul tidak tabligh, tidak menyampaikan, ada yang disembunyikan misalnya ya, mustahil. Nah, kemarin dari tabligh ada beberapa istilah. Tabligh itu menyampaikan. Nah, kemudian ada beberapa istilah. Satu kemarin dakwah. Dakwah itu mengajak umat untuk mengikuti jalan yang digariskan oleh Allah. Dakwah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Itu dakwah. Jadi dakwah mengajaknya dengan lemah lembut, dengan baik, dengan santun, itu dakwah. Gak make keras, gak make nyindir-nyindir, gak make maksa-maksa. Nah, dakwah mah begitu ya. Jadi lembut dia mengajaknya, pelan-pelan dakwah. Dua, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Ini kemarin udah kita jelaskan. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini beda prosedur, beda SOP. Kalau amar ma'ruf mah mudah, ngajak orang kebaikan mah mudah, ringan ya. Ngajak ngaji, ngajak sholat, ngajak puasa itu mudah. Yang berat nahi munkar, yang berat itu ya, mencegah kemunkaran. Ada munkar, ada maksiat, ada dosa, ada perzinahan, ada perjudian, kita wajib mencegah. Ini berat ini mah ya, beresiko ini mah. Makanya kemarin dalam hadis Nabi atur cara nahi munkar. Kalau sanggup pakai tangan, kalau nggak berani pakai lisan, kalau masih takut juga paling nggak hati kita harus benci, inkar terhadap perbuatan munkar. Gitu ya. Sebab kalau kita cuek, masa bodoh terhadap kemunkaran, maka kita disebutnya orang dayus ya. Membiarkan kemunkaran terjadi, kita disebutnya dayus. Apa resiko dayus? Diharamkan oleh Allah masuk ke surga. Nah, itu ya. Ada yang judi diantepin, ada yang pacaran diantepin, ada yang mabok diantepin. Nah, itu kita dayus. Ada yang gak sholat diantepin, ada yang gak ngaji diantepin. Dayus kita ya. Walaupun kita rajin ibadah, kalau kita dayus, maka kita diharamkan masuk surga ya. Walaupun kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sodako, tapi tetangga, saudara, anak, suami melakukan munkar, kita antepin aja. Masing-masing aja lah, kata kita begitu ya. Gak bisa dalam agama masing-masing ya. Dalam masalah ibadah ini ya, kita wajib mengajak, dan kalau ada kemunkaran wajib dicegah gitu ya. Kemudian kemarin 3 ada taklim kemarin tuh ya. Taklim mengajarkan ilmu kepada umat atau murid. Seperti sekarang ini namanya saya sedang taklim, sedang mengajarkan ilmu. Nah gitu. Taklim, ada guru, ada murid. Kemudian kemarin ada tingkatannya ya. Ada mu'alim, ada mu'addib, ada murabbi, ada mujahid. Kemarin tuh gitu ya. Ada tingkatannya itu. Kita lanjutkan nomor 4, fatwa. Apa fatwa? Menjelaskan suatu hukum hasil ijtihad. Fatwa itu ya. Jadi fatwa mah
menyampaikan, menjelaskan suatu hukum yang hasil ijtihad para ulama mujtahid disebutnya. Jadi gini ibu-ibu, dulu pertama Kangjeng Nabi diberikan aturan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran dulu ya, zaman Kangjeng Nabi itu ya. Jadi dulu mah hukum, undang-undang agama, syariat agama itu semua Allah yang mengajarkan langsung dulu mah ya. Wahyu, ilham dibawa sama malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi itu. Seperti pada bulan Ramadan, kata Nabi, silahkan kamu makan sahur. Kata Nabi begitu, silahkan kamu sahur, makan sahur sampai benang putih dan benang hitam terlihat. Itu di Qurannya begitu ya, ayat Qurannya itu begitu dulu tuh. Jadi silakan kamu sahur sampai nanti benang putih dan benang hitam kelihatan. Ini sahabat Nabi ngomong begitu, nggak tahu sahabat tuh polos, nggak tahu sahabat itu emang apa yang diucapin Nabi mah diikutin aja gitu ya. Akhirnya sahabat tuh di rumahnya pada masang benang itu, benang jahit itu ya, dipasangin, ditaruh di luar lah gitu ya, di luar rumahnya tuh dipasangin. Jadi sambil sahur, sambil ngeliatin benang itu, ngeliatin benang, oh masih kelihatan, ayo sahur lagi gitu aja gitu ya. Nah ini sampai kejadian ini didengar oleh Kangjeng Nabi gitu ya. Ada yang lapor, ya Rasul ini sahabat pada masang benang ini di rumahnya, emang kenapa? Ya itu kata Rasul, kata Nabi, kata engkau kan sahur itu ngeliatin benang itu gitu ya. Nah Nabi juga sempat, ya ini sahabatku polos amat gitu ya, sampai segitunya gitu ya, sampai segitunya. Tapi Nabi juga nggak mau komen, karena kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mah nggak pernah ngomong kecuali udah dapat wahyu. Nabi mah ya. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita juga ya. Jangan sok-sokan ngomong, ngejelasin, ngejawab kalau kita nggak punya ilmunya, jangan gitu ya. Jangan. Nabi juga sama dulu, nggak berani tuh komen-komen kalau belum ada wahyu, belum ada ilham dari Allah, nggak berani, diem aja gitu. Kita juga kalau ada yang nanya, ya kalau emang bisa kita punya ilmu kita jawab, kalau enggak mah jangan ya, kita nanya dulu ke guru, takutnya nanti salah ya. Kalau salah kan bahaya, namanya dolun mudilun. Udah mah kita salah, membuat orang lain salah. Udah mah kita sesat, kemudian menyesatkan orang lain. Itu dosanya luar biasa ya. Jadi kalau emang nggak bisa mah ya bilang aja, mohon maaf nih saya yang ini belum paham banget, nanti saya tanya dulu lah ke guru saya. Nah gitu ya. Jadi jangan gengsi gitu ya, saya kan ahli pengajian, ahli majelis taklim, masa ditanya nggak bisa jawab, kayaknya men jawab aja padahal tahu benar tahu salah ya. Jangan, nanti jadinya dolun mudilun, udah mah dia sesat, menyesatkan orang lain. Nabi juga sama tuh. Nah, udah lama-lama akhirnya turun wahyu dibawa oleh malaikat Jibril. Ayatnya tuh apa ya? Minal fajr, kalau nggak salah itu di Quran itu ya. Minal fajr. Segitu doang tuh ayatnya. Minal fajr. Bahkan kata ulama tafsir, wahyu yang paling pendek yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi, wahyu itu tuh. Karena segitu doang itu. Minal fajr, segitu doang. Kalau nggak salah nanti kita lihat lagi di Qurannya. Pokoknya nggak panjang. Itu satu-satunya itu wahyu terpendek, jauh-jauh kan. Malaikat Jibril bawa dari Allah, dari langit ke-7 ya ke bumi, cuman mau nyampein segitu doang ya. Pendek banget itu. Akhirnya kata Nabi dijelasin ke para sahabat, maksudnya benang putih, benang hitam itu bukan berarti kamu masang benang diliatin gitu ya. Maksudnya mah
kalau benang hitam itu masih gelap gitu ya, masih gelap. Kalau benang putih itu udah keluar fajar gitu ya, udah subuh maksudnya gitu ya. Maksudnya itu udah subuh, udah ada fajar sodik gitu. Nah, jadi dulu mah begitu tuh, enak Kangjeng Nabi teh ya, kalau mau bikin hukum nunggu wahyu, nunggu Quran. Dulu tuh begitu. Pokoknya masalah apa saja para sahabat nanya ke Nabi, Nabi nungguin Jibril, nungguin wahyu, begitu aja dulu mah. Kemudian ada juga yang Quran yang belum begitu jelas dijelaskan oleh hadis Nabi. Ada begitu juga ya. Jadi Nabi membuat hadis. Ada begitu juga ya. Jadi ayat Qurannya mau udah ada, tapi ini perlu penjelasan lebih detail. Akhirnya Nabi mengeluarkan hadis. Contoh di Quran, aqimus sholah, itu di Quran tuh begitu ya. Dirikanlah. Udah segitu doang tuh di Quran ya. Ayo dah kita lihat, kita baca semua Quran dari juz awal sampai juz 30 udah sequran baca. Perintah sholat itu kalimatnya di Quran segitu doang itu ya. Aqimus sholah, udah segitu ya. Dirikanlah sholat. Kira-kira nih ibu-ibu ya, kalau dapat perintah begitu, Bu, dirikan sholat, kira-kira bisa nggak sholatnya? Kalau perintahnya gitu doang ya, kan di Quran begitu doang tuh ya. Sholat tuh gimana? Sholat tuh berapa rakaat? Sholat kan gitu ya. Itu di Quran nggak ada itu. Nah akhirnya karena ini masih global perintahnya di Quran, akhirnya Nabi membuat hadis. Di hadis baru dijelasin tuh, sholat tuh ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat 5 waktu dengan nama-namanya yang tadi. Kalau kita nyari di Quran, ada apa kagak? Pernah nggak kita baca Quran ada ayat begitu tuh? Pernah nggak? Subuh, zuhur gitu, ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Ayo cari dah di ayat di surat mana, nggak ada ya. Pokoknya di Quran mah gitu doang ayatnya. Aqimus sholat, dirikan. Nggak dijelasin sholat tuh sehari semalam 5 waktu. Nama sholatnya subuh, nggak ada di Quran tuh, nggak ada. Nah, makanya Nabi membuat hadis. Hadis itu disebutnya sunnah. Ya, hadis itu disebutnya sunnah. Sunnah Kangjeng Nabi. Hadis itu ya, sunnah disebutnya. Sunnah hadis, ini pahami juga nih ibu-ibu. Ada 3. Sunnah itu ada 3. Sunnah ya, sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi itu, hadis itu ada 3. Ini soalnya sekarang kan ada ini ya, kelompok sebelah nih, kelompok sebelah yang selalu menggembor-gemborkan, mengkompanyekan, mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Itu ya, ada kelompok saudara kita itu sebelah, dia selalu begitu tuh ya, kalau lagi ngaji atau apa selalu begitu. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Kira-kira orang yang disuruh kembali ke Quran dan Sunnah itu orang seperti apa biasanya? Yang harus diajak begitu biasanya orang yang bagaimana tuh? Kira-kira kalau kata kita ya, ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah. Artinya kembali ke Quran dan hadis, kan begitu ya. Itu ajakan mereka tuh. Kira-kira orang yang harus diajak seperti itu orang yang bagaimana kira-kira kalau menurut kita? Atau beginilah kata Maone, ayo kita kembali ke Abi. Nah misalnya gitu, kembali ke Abi, kembali ke Umi, kembali ke Majlis Ta'lim Miftahul Abidin, gitu ya. Maone tuh kompanyinya begitu yang ngajaknya. Ayo kita kembali ke Abi, ke Majlis Ta'lim Miftahul Abidin. Kira-kira orang yang diajak begitu sama Maone orang seperti apa tuh? Kira-kira menurut logika kita? Orang yang pernah ngikut ngaji terus dia kagak ngaji lagi. Kan begitu ya biasanya ya. Orang yang pernah ngikut ngaji, contohnya kayak siapa? Ini mah contoh doang ya. Mudah-mudahan kita dimaafkan ya. Misalnya Ibu RW. Bu RW kemana ya, ya Allah? Oh sibuk. Oh iya. Gak apa-apa kalau sibuk mah. Tapi paling enggak Ibu RW 3 bulan sekali mah gitu ya.
Atau 6 bulan sekali ya. Itu harus dicolek-colek itu Ibu RW. Kayak begitu kan ya, orang pernah ikut ngaji terus kagak ngaji lagi. Nah kan berarti kan harus kita ajak lagi ya. Ayo balik lagi, balik kan begitu ya. Berarti orang yang ngajak kita kembali ke Quran, kembali ke sunnah, berarti orang itu yang pernah meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah. Kan begitu ya, wajar diajak lagi juga. Nah kalau kita, emang kita pernah ninggalin Quran? Emang kita pernah ninggalin hadis Nabi? Kan gak pernah kita mah ya. Makanya ya kurang pas juga itu ngajak begitu ya. Yaitu ya tapi ini bukan kita ngejelekin saudara kita, enggak, artinya ya kenapa sih jargonnya seperti itu, bahkan sasarannya juga kita. Biasanya kita nih suka ngaji gitu ya, yang sehari-hari kita sudah mengamalkan Quran dan sunnah, tapi sama mereka tetap aja gitu ya, ayo gitu ya kembali. Perasaan kita nggak pernah ninggalin Quran kan, itu kenapa diajak balik lagi ya. Maone tiap Senin ngaji, kenapa diajak ngaji lagi ke sini sih? Maone pasti kesinggung ya. Apaan sih Mama Rani ngajakin Maone mulu, kan Maone tiap Senin ge ngaji. No Bu RW ajakin meno. Gitu pasti ya. Kesinggung pasti kan ya. Orang yang udah rajin diajak balik lagi, orang yang udah ada di mengikuti ajaran Quran diajak kembali kepada Quran, kesinggung kita ya. Nah, ini aja lah tambahan aja gitu ya. Artinya nanti ketika menghadapi kelompok-kelompok semacam itu ya jelaskan sama kita ya, saya selama ini gak pernah meninggalkan Quran, insya Allah sampai mati saya akan berpegang kepada Quran dan Sunnah gitu ya. Yang kedua, kenapa mereka mengajak kepada Quran dan Sunnah? Setelah diteliti ternyata kesonohnya mah mereka itu punya satu misi, punya satu tujuan, supaya kita ini apa-apa Quran, apa-apa hadis, sehingga pelan-pelan kita meninggalkan kitab-kitab kuning karangan para ulama-ulama kita. Nah ini ternyata setelah diteliti mah arah mereka ke situ tuh. Jadi akhirnya mereka udah gak percaya tuh sama kitab-kitab para ulama, kitab kuning. Ngapain pakai gituan? Itu kan karangan ulama. Ulama sama kayak kita, ada salahnya. Udah aja sekarang mah apa-apa teh hukum kembalinya ke Quran aja sama ke hadis. Gitu kata mereka. Nah, ini harus kita waspadai juga ya. Takut ini terjadi kepada anak-anak kita ya. Mereka mulai kedoktrin hal-hal kayak begitu. Kita harus pahamkan gitu. Hati-hati dengan kompanye kelompok semacam itu gitu ya. Hati-hati. Dan kita kan kagak bisa sekarang apa-apa kembali ke Quran, gak bisa. Gak bisa ya. Kita butuh fatwa ulama, kita butuh kaul ulama, gitu ya. Kita butuh itu, ya. Nggak bisa kita apa-apa megang Quran sama hadis doang, nggak bisa, gitu ya. Nah kemudian yang tadi yang harus dipahami juga sunnah. Ketika mereka bilang sunnah, kita pun perlu nanya sunnah yang mana? Karena sunnah itu, hadis itu ada 3. Nih pahami, ada 3. Satu namanya sunnah kauli. Yang pertama, satu namanya sunnah kauli atau hadis kauli gitu ya, atau sunnah kauli. Apa sunnah kauli? Yang diucapkan oleh Nabi. Kalau sunnah kauli begitu ya, yang diucapkan oleh Nabi. Banyak itu ya hadis-hadis Nabi yang diucapkan ya. Misalnya an-nazafatu minal iman. Nah itu namanya sunnah kauli itu ya, kebersihan sebagian daripada iman. Atau tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu wajib kepada muslim laki-laki, muslim. Nah itu kayak begitu banyak deh ya, hadis mah ribuan banyak. Maksudnya sunnah kauli mah banyak. Kedua namanya sunnah fi'li. Yang kedua ya, sunnah fi'li. Nggak diomongin fi'li mah, tapi dikerjakan oleh Nabi dan itu menjadi sunnah Nabi juga ya. Nggak diomongin, tapi dikerjakan. Kayak apa? Seperti ketika Nabi tawaf. Kangjeng Nabi tawaf nih sama sahabat. Kan kalau lagi tawaf kita sunat ngecup hajar aswad. Kalau lagi tawaf ya, kita sunat ngecup hajar aswad. Tapi ini juga kalau memungkinkan ya. Nanti kalau ibu-ibu haji umroh, kalau memungkinkan, kalau bisa.
tapi kan susah banget berebutan. Maka kalau nggak bisa, kita cukup istilam, ngecup dari jauh, kisbai, istilam. Jadi sambil tangan kanan dikecup gitu ya, Bismillah, Allahu Akbar, dilambaikan ke arah Hajar Aswad. Itu namanya istilam, kisbai, ngecup dari jauh gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan mah dikecup, bagusnya mah ya. Itu Nabi melakukan itu tuh. Lagi tawaf seputaran pas Hajar Aswad, dicium Hajar Aswadnya, dikecup. Sahabat di belakang tuh, di antaranya ada Sayyidina Umar di belakangnya tuh ya. Pas giliran Sayyidina Umar, pas mau ngecup Hajar Aswad ya, ada ngegerutu di hati nih Sayyidina Umar. Ngapain ini batu hitam segala dikecup gitu, kata Sayyidina Umar ya. Nggak ada manfaatnya. Kalau nyium bini kali mending kan gitu ya, nyium bini, nyium anak misalnya gitu ya. Ini batu kenapa sih dicium gitu ya? Tuh batu hitam lagi kan gitu ya. Ngapa sih pakai dicium-cium gitu ya? Kan kita nyium kan sesuatu yang ini kan ya, nyium tangan guru, nyium tangan orang tua kan pasti benda-benda yang istimewa ya. Lah ini batu, kenapa sih pakai dicium-cium? Ada ngegerutu begitu tuh Sayyidina Umar ya. Wajar ya, Sayyidina Umar mah punya begitu teh, karena emang Sayyidina Umar mah kan terkenal jawara deh ya. Sebelum masuk Islam tuh Sayyidina Umar mah jawara, pendekar deh ya. Orang yang paling ditakuti di Mekah ya. Jeger lah gitu ya. Jeger. Pokoknya di Mekah Sayyidina Umar mah ditakutin dah. Kalau berantem enggak ada yang bisa ngalahin Sayyidina Umar mah ya. Jawara sakti Sayyidina Umar mah, wah luar biasa dah. Sampai udah masuk Islam dia tetap sakti Sayyidina Umar mah, tetap hebat. Pernah suatu hari di Madinah kebakaran, di Madinah tuh ya. Ini udah masuk Islam. Itu api sama Sayyidina Umar disentak, disentak, langsung padam itu api. Lalu kebakaran gede, api disentak sama Sayyidina Umar, mati langsung. Udah nggak usah pakai pemadam kebakaran dah namanya. Ini saking sakti-saktinya Sayyidina, api kalah sama Sayyidina Umar ya. Nah kita lagi masa kompor gas meledak ya. Panik ya, boro-boro disentak ya. Panik kita mah. Sayyidina Umar mah kebakaran gede di Madinah, api disentak, padam langsung. Ini saking jago-jagonya, sakti-saktinya Sayyidina Umar ya. Bahkan dalam hadis mah dikatakan ya, setan ketemu Sayyidina Umar takut setan itu ya. Kalau papasan jalan nih, misalnya ya, setan dari Bukadek misalnya ya. Nah, Sayyidina Umar dari sini nih, dari rumah Mama Bapak Andre gitu ya. Dari situ tuh ya, kan papasan tuh gang kecil. Begitu setan ngelihat dari Bukadek ada Sayyidina Umar, mutar dia mah ke Al-Falah ke jalannya. Gak berani dia papasan sama Sayyidina Umar setan ini. Mutar aja, mendingan mutar dah ke Al-Falah, jauh-jauh dah gitu. Saking takutnya sama Sayyidina Umar. Setan takut sama Sayyidina Umar ya. Kalau sama kita setan resep banget sama kita mah ya. Aduh, bestie sama kita mah ya. Aduh, kita menjadi teman karib kita sama setan ya. Sayyidina Umar takut. Jangankan orangnya, sorbannya doang, takut. Setan sama sorban Sayyidina Umar takut. Ini gagah-gagahnya Sayyidina Umar. Jadi wajar ada kayak tadi ya. Aduh, masa Jagger suruh nyium batu kan begitu ya. Ah, apaan sih ini gitu. Cuma karena Nabi melakukan gitu ya, di hatinya begitu ya. Kalau saja Rasul Kangjeng Nabi tidak menciummu, bahasa kitanya, gua najis nyium lu gitu katanya Umar ya. Ya keluarlah karakter sifat Jaggernya gitu ya. Kalau Nabi gak nyium lu, gua gak bakal mau nih nyium lu. Katanya karena Nabi nyium, akhirnya nyium Sayyidina Umar ngikutin itu ya. Itu kan di situ Nabi nggak nyuruh, nggak berkata ya, tapi Nabi melakukan dengan pekerjaan. Nah itu makanya jadi sunnah pilih. Setiap tawaf kita sunnah ngecup Hajar Aswad. Padahal mah nggak ada perintah ucapan Nabi nya, nggak ada ya. Nah itulah salah satu contoh sunnah pilih kayak begitu. Gitu ya. Ketiga ada sunnah takriri. Yang ketiga nih, sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Yang tidak diucapkan dan tidak dikerjakan oleh Nabi, namanya sunnah takriri. Nggak diucapin, nggak dikerjain sama Nabi. Atau gampangnya sunnah takriri itu adalah yang Nabi biarkan begitu ya, yang Nabi biarkan lah begitu ya. Dan ini dilakukannya bukan oleh Nabi ya, tapi oleh sahabat.
Jadi sunnah takriri itu ya dilakukannya oleh sahabat. Jadi bukan pekerjaan Nabi, bukan omongan Nabi, tapi pekerjaan sahabat atau omongan sahabat, begitu ya. Tapi sama Nabi dibiarkan takrir itu. Contohnya kayak apa? Seperti Bilal, sahabat Nabi Bilal itu ya, yang suka tukang azan itu ya. Bilal habis wudu sholat 2 rakaat. Bilal nih habis wudu sholat 2 rakaat. Padahal Nabi nggak pernah nyuruh, padahal Nabi nggak pernah nyontoin. Ini Bilal inisiatif aja. Bilal mah inisiatif aja ya. Habis wudu langsung sholat 2 rakaat. Beres sholat ditanya sama Nabi, Bilal, kamu tadi habis wudu kenapa sholat? Gitu. Apa kata Bilal? Saya sholat syukur karena saya udah wudu, gitu. Sama Nabi diantepin tuh, nggak dilarang, nggak disuruh, udah diantepin aja. Nah, akhirnya gara-gara itu Bilal jadi punya kesimpulan, berarti hal ini boleh dilakukan. Akhirnya ya udah sahabat yang lain juga ngikutin akhirnya. Nah, itu yang disebut sunnah takriri. Nggak diucapin Nabi, nggak dilakuin sama Nabi, dilakukannya oleh sahabat tapi dibiarkan oleh Nabi. Namanya sunnah takriri. Nah, kayak gitu ya, sunnah takriri. Atau ada juga lagi sholat, Sami Allahu liman hamidah. Pas i'tidal kita baca itu ya. Ini Nabi lagi sholat nih sama sahabat, Sami Allahu liman hamidah. Kan yang Nabi contohin, yang Nabi ajarkan bacanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Itu yang biasa kita baca ya. Itu mah dari Nabi itu, hadisnya dari Nabi itu mah ya. Ini ada sahabat yang nambahin. Saya secara teksnya lupa itu di hadisnya ya. Tapi ditambahinnya kama yang bagil li jalali. Itu tuh yang biasa kita baca itu ya. Pujian yang itu ya, ditambahin tuh sama sahabat. Beres sholat Nabi nanya sama sahabat, tadi siapa tuh yang waktu i'tidal baca bacaan yang tadi gitu ya, kan kedengeran tuh sama Nabi. Sahabat semua diem, takut juga ya, takut disalahin sama Nabi, tahu-tahuan nih nambah-nambahin bacaan, nggak takutnya ya. Sahabat pada diem semua. Akhirnya kata Nabi, itu ketika tadi sahabat membaca kalimat itu, para malaikat di atas ribuan mengaminkan dan merasa bangga dengan bacaan tersebut. Begitu Nabi bilang begitu, baru tuh sahabat ngacung, itu tadi saya ya Rasul yang baca, kata sahabat begitu ya. Tadi makanya takut diomelin, ternyata itu bacaan bagus, baru dia berani ngaku. Nah, setelah itu udah dibiarin sama Nabi, nggak dilarang, nggak disuruh, berarti dibiarkan. Kemudian akhirnya para sahabat ngikutin, jadi setiap i'tidal bacanya ditambahin itu, gitu ya. Itu memang rada panjang. Kita mah biasanya kan yang biasa itu ya bacaannya. Itu artinya sunnah takriri yang dilakukan oleh sahabat dan dibiarkan oleh Kangjeng Nabi. Gitu ya. Jadi ada 3 ya sunnah itu ya. Sunnah qauli, sunnah fi'li, dan sunnah takriri. Nah, gitu. Jadi ini perlu kita tanyain. Kalau ada yang ngajak-ngajak kembali ke sunnah, kita tanya, emang sunnah itu apa? Gitu ya. Takutnya mereka cuma punya anggapan sunnah itu hadis doang, hadis yang ada di kitab-kitab gitu ya. Padahal sunnahnya ada fi'linya, ada takririnya gitu ya. Nah, kemudian jadi di zaman Nabi, hukum itu, panduan syariat agama itu hanya Quran. Waktu Nabi ada. Ketika di Quran nggak ada, kemudian pakai hadis Kangjeng Nabi. Nah, kemudian pernah salah satu sahabat ditugaskan dakwah ke suatu negara. Salah satu sahabat. Kemudian Nabi nanya, wahai sahabatku, kalau nanti kamu di sana menemukan suatu masalah, dan masalah itu jawabannya tidak kau temukan di Quran, juga tidak kau temukan di hadis, kira-kira kamu nanti mau ngejawabnya pakai apa? Bahasa kita yang begitu dah. Apa kata sahabat itu? Saya akan menggunakan akalku tapi yang terkontrol, gitu. Dan jawaban itu dibenarkan oleh Nabi. Iya. Artinya apa?
Dari zaman Nabi sudah diperbolehkan ulama ya, ulama pastinya ya, orang-orang yang ilmunya ya sahabat semua pintar-pintar, diperbolehkan untuk berijtihad. Apa itu ijtihad? Mengerahkan otak dengan ilmu yang ada secara maksimal untuk membuat satu keputusan hukum, namanya ijtihad. Ingat, nanti ulamanya disebut mujtahid ya, ulamanya disebut mujtahid, pekerjaannya disebut ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerahkan akal dengan ilmu yang dimiliki untuk membuat satu keputusan hukum, namanya ijtihad. Dan itu diperbolehkan oleh Nabi di zaman Nabi masih ada ya, apalagi Nabi udah nggak ada ya. Nabi udah nggak ada, makan mau nanya ke siapa tuh kan ya. Nah makanya di situ, makanya di Quran kan dikatakan ya, warosihuna, aduh lupa ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallaha warrasuluh warosihuna fil ilmi yaqulu amanna billah. Nanti kita lihat lagi, takut salah. Yang bisa menakwil Quran, yang bisa menafsirkan Quran, yang tahu maksud isi Quran, yang tahu siapa kira-kira? Yang tahu tentang isi makna yang terkandung dalam ayat-ayat Quran itu yang tahu sebetulnya siapa? Allah. Yang nomor satu pasti Allah ya. Setelah Allah siapa yang tahu? Para nabi, para wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluh. Yang tahu makna, hikmah, arti, tafsir dari Quran itu yang pertama pasti Allah, yang kedua adalah Rasul, Rasulnya Allah. Yang ketiga warosihuna fil ilmi, orang-orang yang diberi kelebihan ilmu, ilmunya yang luar biasa dah, yaitu para ulama mujtahid. Itu ayatnya. Jadi ketika ulama mujtahid berijtihad, maka kita wajib percaya, wajib yakin, karena memang ijtihad mereka itu dibenarkan oleh Al-Quran. Maka ada ya mujtahid tauhid, mujtahid fikih, mujtahid tasawuf, ada kan ya? Kalau fikih kan yang 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, itu kan semua mujtahid disebutnya ya, ulama-ulama mujtahid itu kan ya. Contoh Imam Syafi'i menafsirkan ayat aula mastumun nisa. Kita udah wudu nih, kita udah wudu ya, suami udah wudu, istri udah wudu, kemudian bersentuhan kulit ya, itu hukumnya apa? Ya sekarang kita tahu ya. Nah sekarang ini bayangkan para ulama dulu ya, ya kan? Para ulama dulu nih, bukan kita ya, kita mau udah enak sekarang ya, udah tinggal make ya. Ini para ulama dulu ya, menafsirkan ayat tadi aula mastumun nisa. Ini apa maknanya kan begitu ya. Maka dengan ilmu yang dia miliki dia kerahkan kan gitu ya. Akhirnya kata Imam Syafi'i, la mastumun nisa itu artinya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang udah pada gede dua-duanya tanpa ada penghalang, batal wudu kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Maliki enggak. Kata Imam Maliki nih, sama-sama mujtahid ya. Kata Imam Maliki, aula mas, Imam Maliki atau Imam Hanafi ya, mohon maaf nanti diperbaiki ya. Imam Hambali atau aula mas tumunisa itu kata mujtahid lain bukan bersentuhan, bukan. Tapi apa? Hubungan badan. Jadi yang bersentuhan itu bertemunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Jadi kalau cuma salaman mah menurut Imam Hanafi enggak batal ya. Kita kan habis wudu ya, kalau mazhab Maliki ya Hanafi enggak batal. Habis wudu kita sama istri salaman atau sama yang bukan murid enggak batal. Karena menurut beliau lamas tumunisa itu bukan sentuhan kulit doang, tapi hubungan badan. Inilah perbedaan pendapat para mujtahid fikih ya. Buat mereka, bayangin kalau mereka nggak beda pendapat, kita mah bakal bingung ya. Ini gimana ngertiin ayat tersebut ya, kan begitu ya. Dan memang nggak sembarangan pengen jadi ulama mujtahid itu syaratnya banyak banget ya. Kalau sekarang ada nggak mujtahid? Kayaknya udah nggak ada sekarang ya, nggak ada.
Sekarang mah yang tinggal ada fatwa. Nah ini ulama-ulama yang suka bikin fatwa. Apa itu fatwa? Mengambil hukum diambil dari keterangan para mujtahid. Nah itu namanya fatwa. Saya nih ditanya sama ibu-ibu, saya nggak bisa ngejawab. Saya nanya sama guru ke Tasik. Nah itu guru ketika ngasih jawaban namanya fatwa, gitu ya. Banyak dah fatwa ya. Misalnya sekarang judi online, misalnya kan begitu ya. Atau KB, ini KB hukumnya apa nih? Nah nanti para ulama kita tuh bikin fatwa. Oh KB hukumnya begini, gitu ya. Atau misalnya sekarang jual beli. Ini apa yang sekarang kita nih? Kalau beli itu kita di TikTok gitu ya. Paket nih paket oh ya online itu ya, yang paket-paket ya. Nah ini hukumnya gimana nih? Kan itu kan diatur di fikih ya. Kan jual beli itu harus ada ijab qabul. Kalau di fikih mah ya harus ada ijab qabul. Yang kedua kita harus melihat barang. Gak boleh ya kita jual beli barangnya nggak kelihatan tuh nggak boleh, nggak sah. Mone, Abi beli ini singkong ke Mone misalnya. Kata Mone, iya Bi, berapa? 5 kilo Mone. Iya, singkongnya mana Mone? Itu tuh Bi, belum dicabut tuh Bi itu. Masih di tanah ya. Itu Bi tuh, itu tuh singkongnya belum emak cabut katanya. Ya udah Bi bayar. Gak boleh. Beli singkong masih di tanah tuh gak boleh. Cabut dulu Mak, udah dicabut udah kelihatan singkongnya baru kita tawar menawar gitu ya. Gak boleh jual beli kayak beli kucing di dalam. Gak sah jual beli begitu. Lah kita kalau beli online, ya kita kan nggak ngelihat barangnya ya. Ini maksud contoh nih, contoh dulu ini mah ya. Contoh, ini kan fenomena yang terjadi hari ini, maksudnya gitu ya. Di masyarakat udah marak gitu sekarang, semua udah jual beli begitu ya. Udah online semua kita sekarang ya. Dikit-dikit paket, pokoknya ya. Dari pagi sampai malam paket, udah tamunya paket mulu sekarang ya. Fenomena. Pokoknya sekarang mah Tanah Abang bangkrut sekarang mah ya. Semua pada bangkrut sekarang mah ya. Karena orang masyarakat udah pindah ke online. Kan harus begitu tuh ya. Ini gimana nih hukumnya? Kan gitu ya. Harus kelihatan barangnya, harus ada ijab qabul kan gitu, jual beli yang bener mah kan gitu ya. Kemudian yang ngejual dan yang membelinya harus sudah akil balik. Nggak boleh masih anak-anak, nggak boleh kan gitu ya. Nah, ibu-ibu nanya nih sama saya, Bi, ini kalau jual online hukumnya gimana? Aduh, saya nggak tahu ya Bu. Nanti saya tanya dulu ya ke guru ke Tasik. Saya nanyalah ke Tasik, sama guru dikasih tahu gini. Nah itu namanya fatwa. Nah kayak begitu contoh fatwa teh gitu ya. Contohnya kayak begitu. Jadi masalah jual beli online, ya dah tadi tanya dulu dah gitu ya. Tapi kalau ngelihat barang, biasanya kalau di TikTok mah kita ngelihat barang ya, disepil kan gitu ya. Itu ngelihat barang ya. Cuman kadang nyampe ke rumah warnanya beda. Ukurannya beda gitu ya. Emang ini masih banyak bahasan ini masalah jual beli online ini. Para ya di pesantren-pesantren besar memang lagi dibahas ini ya, lagi didiskusikan. Ya mudah-mudahan mah nggak salah lah gitu ya. Dan karena emang zaman susah ini ya, zaman harus diimbangi gitu ya, tapi pastinya yang jangan sampai bertentangan dengan syariat agama, berbenturan dengan kaidah fikih paling nggak begitu ya. Jadi sementara ini mah ada yang bilang boleh. Sementara ini ada ulama yang bilang nggak apa-apa jual beli online. Yang penting kayak tadi tuh disempil dulu gitu ya. Ya nanti kalau ada kesalahan kan bisa ditukar gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu katanya. Kecuali nggak bisa ditukar kan gitu ya. Nah itu mah baru. Dah yang nggak bisa nanti paling itu harus dicari lagi dah itu ya kalau nggak bisa ditukar gitu ya. Ubinya belum dicabutin ya, masih di tanah ya. Jadi gini, itu tetap secara hukum fikih nggak boleh ya membeli sesuatu yang nggak kelihatan ya. Atau kita beli ikan lele, mana lelenya itu masih diempang gitu ya, masih diempang nih, udah aja tebak ada berapa gitu, nggak bisa beli gitu ya. Atau ubi singkong masih di tanah, termasuk yang udah kelihatan saja, beli rambutan udah kelihatan nih tapi belum
tua, itu masih nggak boleh ya. Jadi masih pada hijau gitu ya. Ini masih pentil nih, udah saya beli dah, saya borong gitu ya. Atau waktu itu saya sempat ngobrol sama Mang Simin, Mang Simin tuh suka beli pisang, beli pisang di petani kata Mang Simin. Tapi belinya masih muda kata Mang Simin gitu ya. Tapi si petani kan udah biasa. Ini pokoknya mah insya Allah nggak bakalan gagal lah, pasti sampai tua lah gitu ya. Nah itu secara fikih mah, tapi udah sampai juga ke Mang Simin. Nanti mah jangan Mang beli begitu. Jadi tetap kalau beli mah harus sudah tua. Namanya kata fikih mah bun usolah, harus sudah kelihatan bahwa ini ya bakal matang gitu ya, bakal kan kalau pentil mah ada kemungkinan rontok, ada kemungkinan yang ada gitu ya. Enggak, kalau dicolong mah bukan. Jadi yang dimaksudnya takut enggak sampai tua gitu ya, apa dia busuk gitu ya. Kalau dicolong mah enggak sih, karena kalau dicolong mah yang tua juga dicolong ya. Itu enggak jadi elat itu mah ya. Jadi kenapa kalau beli buah-buahan itu harus udah tua gitu ya, tua ya. Kalau matang mah apalagi ya. Ini mah tua aja udah boleh tua itu ya. Karena biasanya kalau udah tua mah rata-rata nggak lama lagi diimbu 3 hari matang kan gitu ya. Tapi kalau masih pentil itu yang haram, ya nggak boleh. Ya takutnya tadi, takutnya rontok, takutnya kering kayak gitu ya. Makanya agama sangat menjaga hak-hak ini antara pembeli dan penjual gitu ya. Jadi yang udah kelihatan aja, kalau belum kelihatan bakal matangnya masih haram, apalagi kalau barangnya masih di dalam tanah. Atau ngejual burung dara, mana burung daranya? Itu tuh terbang di atas nono gitu ya. Itu gak boleh ya. Tangkap dulu burung daranya, kandangin, ini nah gitu. Tahu jual ayamnya mana? Oh di kebun no yang yang hitam yang hitam merah yang lari-lari. Gak boleh gitu ya. Jadi harus kelihatan. Nah, termasuk itu ketika kita beli online harus disepil gitu ya. Tapi tadi ya yang di pohon udah tua dah itu mah ya, nah udah aman gitu ya. Emang kadang di masyarakat ada juga begitu ya, masih muda udah diborong ya. Ini rambutan nih, padahal masih pada penting-penting hijau-hijau, udah saya borong aja gitu ya. Emang karena kebiasaan ya. Ini insya Allah nggak bakalan rontok gitu ya. Pete masih muda banget nih, udah saya borong lah gitu ya. Itu nggak boleh itu jual beli begitu tuh secara fikih ya. Dan itu yang bisa menjelaskan itu para ulama mujtahid gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kembali lagi, fatwa adalah menjelaskan suatu hukum dari hasil ijtihad. Jadi fatwa sama ijtihad tinggian ijtihad ya. Ijtihad paling tinggi, di bawahnya baru fatwa gitu ya. Terus yang tadi, kalau nggak ada di Quran, kita ngambil di hadis untuk menyampaikan hukum. Kalau nggak ada di hadis, kita boleh berijtihad. Tapi bukan kita, maksudnya para ulama ijtihad. Kalau sekarang kita tinggal pakai doang ya. Kita mau pakai Imam Syafi'i, mau pakai gitu. Yang penting nggak boleh talpek. Nah ingatin juga nih, ini kelompok sebelah mah, ini kacau lagi aja nih kelompok sebelah nih. Jadi kata kelompok sebelah, wudu Imam Syafi'i, batalnya Imam Hanafi. Jadi dicomotin yang enak-enaknya aja. Itu disebutnya talpek, begitu haram dalam fikih, nggak boleh itu. Kalau orang talpek dalam fikih, nanti tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Jadi kalau mau pakai sapi satu paket. Kalau pakai Hanafi, jangan dipilihin yang enaknya doang. Imam Syafi'i kan wudunya gampang. Imam Syafi'i ngusap rambut 3 lembar gesah. Tapi kalau Imam Hanafi harus semua ya. Tapi batalnya Imam Syafi'i berat. Bersentuhan suami istri batal Imam Syafi'i mah. Tapi Imam Hanafi mah enggak. Ini ada minus plusnya dah gitu ya. Pasti setiap mazhab begitu ya. Tapi jangan dipilihin yang enak-enaknya doang. Kayak nikah. Imam Syafi'i mah ribet nikah. Pengantin cewek, pengantin cowok, ada saksi, ada wali, ada 5 kan rukun nikah tuh ya, Imam Syafi'i tuh ya. Rukun nikah tuh 5 ya. Pengantin cewek, pengantin cowok, saksi, wali, ijab kabul 5 ya. Ini menurut Imam Syafi'i ribet mau nikah. Tapi kalau mazhab yang lain ada yang nggak usah pakai wali. Menurut mazhab lain ya, boleh nikah tanpa wali. Udah aja, yang penting asal ada pengantin cewek, pengantin cowok, ijab kabul, sah mas kawin, udah. Kan enteng ya. Tapi nanti di aturan cerainya, di aturan lainnya nanti beda-beda lagi gitu ya. Nah ini yang nggak boleh kita pilihin, namanya talpek.
Kalau di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Kalau kayak di Timur Tengah atau kayak di India, Pakistan, Bangladesh itu kan banyaknya Maliki, Hanafi gitu. Gak apa-apa mereka ya, gak apa-apa. Kita kalau mau ikut mazhab yang lain boleh. Yang penting ikutin semua. Jangan dipilihin sepotong-sepotong gitu ya. Mau bid'ah saya mah ke Maliki gak apa-apa gitu ya. Yang penting mah kita ikut mujtahid. Nah, kita mah boleh tuh ngikutin mujtahid. Karena yang ketiga, dasar hukum agama yang boleh dipakai adalah hasil ijtihad. Yang keempat yang dipakai dasar agama itu adalah kias. Yang keempat itu namanya kias. Jadi Quran, hadis, ijma ulama, ijtihad itu ya, ditambah yang keempat kias. Apa itu kias? Menyamakan satu hukum dengan hukum yang sudah ada. Namanya kias. Contoh kias nih. Hukumnya nempeleng orang tua, hukumnya apa? Ngegampar orang tua ya. Dosa banget itu ya. Kita nempeleng orang tua ya. Ada nggak ayat Quran yang menjelaskan bahwa nempeleng orang tua dosa? Ada nggak? Nggak ada. Ayo cari di Quran ya. Ayat yang menjelaskan bahwa nampar ibu, nampar bapak, nampar orang tua dosa. Nggak ada di Quran, nggak ada. Ayo cari, nggak ada. Yang ada di Quran begini doang. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Di Quran gitu doang ayatnya. Jangan pernah kau bilang kepada orang tua. Jangan pernah nyentak kepada orang tua. Berkatalah dengan sopan, dengan baik kepada kedua orang. Begitu doang ayat Qurannya. Nggak ada nampar, nggak ada nendang, nggak ada nyabet, nggak ada di ayat itu ya. Akhirnya oleh ulama dikiaskan. Kalau kita disuruh orang tua terus kita bilang kira-kira orang tua sakit hati nggak? Sakit hati, kesinggung. Atau kalau kita lagi ngomong sama orang tua, suara kita lebih tinggi, apalagi kita nyentak orang tua sakit hati. Maka ulama akhirnya berijtihad, ambil kias. Berarti setiap yang menyakiti orang tua hukumnya haram. Bentuknya apa saja. Nampar, ngatain orang tua haram. Itu dikiaskan kepada ayat tadi. Nah itu namanya hukum kias kayak begitu ya. Nyamain satu hukum dengan hukum yang sudah ada. Tapi ini juga nggak boleh main nyamain aja. Nanti ada cara-caranya juga, nggak boleh sembarangan. Nanti kalau di pesantren jadi banyak lah kias itu dibagi lagi, ada aula, ada banyak dah kias ya. Tapi secara global mah kias begitu aja ya, hukum kias menyamakan satu hukum dengan hukum yang sudah ada. Gitu. Kias. Jadi 4 ya ibu-ibu ya. Nah di bawah itu ada fatwa. Nah fatwa mah di bawahnya itu Pak ya. Jadi yang pokoknya mah 4 ya. Quran, hadis, ijma ulama sama kias. Itulah dasar pokok hukum agama. 4 gitu ya. 4 tuh. Terus 5. Kebalikan sifat tabligh adalah kitman, artinya menyembunyikan. Jelas ini Maya? Mustahilnya ya. Para nabi wajib menyampaikan, berarti kebalikannya menyembunyikan. Mustahil ya. Para nabi menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah, mustahil, nggak mungkin ya, mustahil. Kitman. Termasuk kitman. Apa nih termasuk kitman? 1. Menyembunyikan seluruh yang harus disampaikan, mustahil. 2. Menyembunyikan sebagian. Contoh begini, di Quran ada ayat Pankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Di Quran begitu ya. Nikahilah perempuan itu 2, kalau enggak 3, kalau enggak 4. Enggak ada 1 ya. Suruh nikah itu enggak ada 1 di Quran itu ya. 2. Pertama 2 dulu. Kalau enggak, kalau bisa nambah 3. Kalau pengen nambah lagi 4. Terus kata Nabi, wah ini kalau dikasih tahu ke umatku kacau nih, nanti jadi poligami nih ya. Akhirnya ayat itu diumpetin sama Nabi gitu ya. Langsung aja dah yang disampaikan ayat berikutnya aja.
Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Nah itu kan ayat selanjutnya gitu ya. Kalau kamu nggak bisa adil maka nikahlah satu, kan begitu ya. Dan adil itu sulit, kan gitu ya. Maka akhirnya satu aja. Nah sama Nabi dikasih taunya yang satunya doang misalnya ya. Yang tadinya sama Nabi diumpetin, mustahil begitu, nggak mungkin ya. Makanya utuh disampaikannya juga sekarang kan ya. Ayatnya semua utuh gitu ya, disampaikan. Nggak mungkin disembunyikan sebagian, nggak mungkin, mustahil. 3, termasuk menyembunyikan itu menyampaikan dengan tidak jujur atau tidak ikhlas. Itu sama, menyembunyikan ilmu gitu ya. Nggak jujur, bohong, dimanipulasi. Kayak begini nih, manipulasi nih. Kalau kita korban lebaran haji, kita korban kambing, sapi, kerbau, onta. Nanti hewan kurban kita di akhirat bakal jadi apa? Dalam hadis ya. Nanti di akhirat korban kita, binatang korban kita jadi apa nanti di akhirat? Jadi kendaraan tunggangan kita melintas di sirotol, kan itu ya. Dimanipulasi nih sama kita nih ya, dimanipulasi nih, di otak-atik supaya kita dapat keuntungan pasti ya, memanipulasi ayat hukum itu supaya kitanya dapat keuntungan biasanya. Jadi ibu-ibu kan korban itu buat kendaraan kita nanti di akhirat ngejembat siratal mustaqim supaya selamat, kan begitu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu ngejembat pakai kambing cepat apa lambat? Lama ya. Apalagi kalau onta, lama ya. Kebo maone lama ya, berat, lama. Ke surga lama, kan itu ya. Ibu-ibu pengen cepat apa pengen lama ke surganya? Cepat. Berarti sekarang mah ibu-ibu korbannya jangan make kambing. Sekarang biar cepat. Make apa Pak Ustad? Make vario sekarang. Akhirnya gara-gara dimanipulasi nih ya, hadis dimanipulasi ya. Atuh lebaran haji teh kesini ada yang bawa mio, ada yang bawa vario, kagak ada yang bawa kambing ya. Karena tadi kan gitu ya, supaya nanti di akhirat saya cepat ngejembatnya gitu ya. Emang logis ya, masuk akal juga ya digituin ya. Ya tapi nggak bisa digituin hukum mah. Kalau udah kambing ya kambing, nggak bakal bisa dirubah jadi motor, apalagi diganti sama Pajero misalnya, nggak bisa gitu ya. Tapi kan karena si ustadznya pengen dapat keuntungan, kambing mah paling kayak 4 juta ya. Kalau dia mio kan bisa lebih mahal misalnya ya. Hanya sama dia dimanipulasi, itu nggak jujur namanya. Itu juga sama menyembunyikan hukum, nggak boleh gitu ya, haram. Terus baca dulu bareng. Wa dalilu ala zalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmatnil ilmi wala yasihu anu marubihi li anakatimal ilmi malunun. Nyampe situ nanti besok kita lanjutkan wadalilu. Mudah-mudahan manfaat.